Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Yosifa Trianti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Oke sahabat inovasi, saat ini kita berada di Kebon Gede Venue, Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, Kota Palembang. Nah, di podcast kita kali ini kita telah kehadiran seorang narasumber yang tentunya sangat inovatif, yaitu Elvira Damayanti, Eskep Nurse ya, tenaga kesehatan inovatif dari Puskesmas Makrayu, Kota Palembang. Nah, seperti apa inovasinya? Ikuti perbincangan kami. Langsung saja kita sapa. Selamat datang Mbak Elvira. Ya, Mbak, salam. Oke, sehat tentunya ya? Ya, alhamdulillah. Oke, baik. Nah, Mbak Elvira ini tadi sudah saya sebutkan bahwa inovasinya ini labu siam. Nah, ini mikirnya ini ya semua pasti sahabat inovasi pasti tahu dengan labu siam. Ya. Nah, apa ini memang inovasinya dari buah labu siam atau inovasinya seperti apa? Oke, jadi ini labu siam itu sebuah singkatan lansia buga dengan senam diabetes mellitus. Itu kenapa kita ngambil namanya labu siam? Seperti kita ketahui, labu siam itu sayuran yang kebetulan memang lumrah masyarakat tahu dan mudah disebutkan dan dihafal. Selain itu juga labu siam itu kandungan di dalamnya juga terdapat flavonoid yang fungsinya juga salah satunya menurunkan kadar gula darah. Jadi sangat berkaitan dengan inovasi yang kita ambil, kebetulan memang di bidang penyakit diabetes mellitus. Oleh karena itu kenapa labu siam saya angkat sebagai judul inovasinya. Jadi memang labu siam ini sangat dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari pasien diabetes juga ya? Ya, begitu. Jadi memang sudah matching ya sebenarnya ya, antara judul dengan apa yang mau diatasi, angkat ya, mau diselesaikan lah sih masalah yang ada pada pasien diabetes mellitus. Nah, ini unik sekali ya, dari judul inovasinya juga sudah unik ya. Mungkin ini menjadi daya tarik sendiri ya untuk orang supaya bisa mengetahui, mudah diingat dan penasaran dengan inovasi ini. Nah, ini inovasinya sejak kapan, Mbak? Mulai dilaksanakan sekitar bulan Juli 2022, sudah mulai kita laksanakan, diangkat. Kemarin mulai diangkat karena pasien diabetes mellitus pada Puskesmas Makrayu itu kebetulan agak banyak. Di polilansia itu penyakit diabetes mellitus kan ada 3, Mbak, pilar yang harus sebenarnya dilaksanakan agar terkontrol dengan baik. Salah satunya obat, lalu juga diet makan yang teratur, selain itu juga ada olahraga. Dari pasien-pasien, rata-rata kalau obat mereka sudah tahu bahwa itu memang penting. Mereka tahu bahwa dengan obat memang bisa mengatasi diabetes. Lalu dengan pola makan, mereka juga tahu bahwa diet yang teratur seperti gula yang berlebihan itu juga akan mempengaruhi. Tapi begitu pas bagian olahraga, rata-rata mereka pas ditanya sering melakukan aktivitas fisik, jawabannya tidak. Karena memang mungkin banyak faktor juga ya, mungkin keterbatasan waktu, kesempatan, dan mungkin juga tempat ya. Jadi memang banyak faktor sehingga untuk aktivitas olahraga, dan mereka pada umumnya kadang-kadang beranggapan gini, Mbak ya, saya kan udah melakukan pekerjaan sehari-hari gitu kan, jadi udah olahraga, padahal mungkin untuk penyakit tertentu itu ada olahraga khusus ya. Olahraganya, jadi begitu. Jadi dengan adanya program ini diharapkan jadi 3 pilar yang sudah diterapkan itu bisa secara maksimal dilakukan sama pasien-pasien diabetes mellitusnya begitu. Oke, jadi memang tapi selama ini belum ada ya dilakukan program ini atau inovasi ini. Sejauh ini kan senam tuh mungkin sudah sering dilakukan, Mbak ya. Tapi di sini nilai positif yang diambil dari program labu siam ini, selain dia melakukan senam, pasiennya itu akan kita kontrol juga pemeriksaan gula darah yang namanya HbA1c. Jadi dalam pasien diabetes mellitus itu selain ada gula darah sewaktu, ada gula darah namanya HbA1c. Bedanya apa? Kalau gula darah sewaktu itu, Mbak, apa yang kita konsumsi pagi ini akan mempengaruhi gula darah kita siang nanti. Tapi kalau HbA1c itu pemeriksaan untuk gula darah kita 3 bulan terakhir, jadi lebih akurat dan lebih detail. Dengan harapan saat mereka ikut senam ini memang terkontrol gula darahnya nanti begitu.
Oke, jadi mungkin selama ini cuma sampai pemakaian obat ya untuk senamnya ini jarang dilakukan. Jarang dilakukan dan yang juga tidak terkontrol juga oleh pihak puskes ya. Nah, ini proses inovasinya seperti apa? Jadi senam dilakukan selama 2 minggu sekali, jadi dalam 1 bulan 2 kali dilakukan. Sebelum mereka melakukan senam, kita screening terlebih dahulu. Pasiennya apakah ada penyakit penyerta lainnya seperti penyakit jantung ataupun misalnya hipertensi yang mungkin tekanan darahnya tidak terkontrol. Karena kan walaupun bagaimana olahraga itu walaupun cuma sederhana kan menaikkan denyut nadi nih. Jadi akan lebih berbahaya. Jadi kita screening terlebih dahulu yang bisa melakukan senam. Setelah di screening, pasiennya kita cek dulu HbA1c-nya sebelum kita melakukan senam. Jadi HbA1c-nya dicek dulu. Kebetulan ini kita kerjasama dengan laboratorium Prodia. Kita panggil, kita cek. Setelah hasil selesai, mereka bisa ikut senam. 6 bulan kemudian kita cek kembali kontrol HbA1c-nya apakah mengalami penurunan dengan signifikan atau enggak begitu. Iya. Nah, ini bagaimana respon dari penerima inovasi ini? Alhamdulillah antusias sih, Mbak. Iya, mereka memang sebenarnya mungkin mereka tuh suka fisik gitu tapi tidak ada wadahnya ya. Begitu kita kontrol untuk bisa melakukan olahraga, mereka antusias untuk bisa melaksanakannya gitu. Jadi memang ini inovasi ini hanya untuk lansia ya? Sebenarnya kan penyandang DM tuh lebih dari lansia juga ada, yang anak-anak muda, remaja, tapi lansia itu kan rentan komplikasi. Nah, dengan harapan DM pada lansia ini nanti mengurangi komplikasi yang terjadi. Jadi lebih fokus ke lansia dulu sementara waktu. Jadi mungkin juga karena di wilayah puskes Mak Rayu ini mungkin banyak lansia ya penderitanya. Kebetulan memang lebih banyak di lansia yang terkena penyakit diabetes mellitusnya begitu. Nah, ini kan katanya senam diabetes mellitus. Apakah senam ini memang ada senam khusus dan apakah yang memberi instrukturnya juga memang yang sudah terlatih atau seperti apa? Iya, jadi instruktur senamnya ini memang sudah diarahkan untuk melakukan senam yang low impact aja, jangan yang aerobik ya, karena satu lagi lansia kan yang diadakan, jadi memang mereka tidak bisa terlalu aktivitas yang terlalu berlebihan. Jadi memang yang low impact, yang tidak terlalu berat, tapi aktivitas fisiknya tetap dapat gitu. Jadi memang ini senam ini dikhususkan untuk lansia, makanya nggak terlalu berat ya. Dipilih memang yang cukup ringan, tapi mereka tujuannya mereka paling tidak memenuhi 3 syarat untuk penurunan gula darah secara kontrol dan mungkin bisa lebih cepat juga ya. Jadi memang sangat baik sekali ini inovasinya bagi penderita diabetes mellitus ya. Nah, ini tadi diceritakan bahwa ada 6 kali selama 6 bulan ya, 6 bulan baru mereka dilakukan kontrol. Nah, apakah artinya inovasi ini dilakukan minimal 6 bulan untuk melihat perubahannya? Iya, jadi kontrol HbA1c itu bagusnya itu kan 3 bulan sekali, tapi kita ambil mungkin 3 bulan sekali terlalu singkat, Mbak ya. Jadi kita ambillah 6 bulan sekali supaya juga nggak terlalu bolak-balik merekanya. Diputuskanlah 6 bulan sekali, minimal sebenarnya 3 bulan sekali gitu. Ini dilakukan setiap hari atau berapa kali seminggu? 2 minggu sekali. 2 minggu sekali di puskesmas. Kapasitasnya? Sejauh ini yang ikut sekitar orang 30 ya. 30. Jadi satu kelas di lapangan parkir kita di luar ya. Jadi parkir kan terbuka seperti ini. Kita adakan senam di sana dengan instruktur. Mereka datang pagi-pagi. Jadi satu kali senam itu sekitar 30 orang ya? Ya, sekitar 30 sementara ini. Banyak sebenarnya, tapi lagi-lagi kita kan screening dulu. Iya. Nah, sampai sejauh ini sudah dilakukan sejak 2022, artinya kurang lebih sudah hampir berapa bulan? Dari Juli kemarin. Dari Juli artinya sudah lebih kurang 8 bulan ya, 8 bulan. Nah, dan tentu saja Mbak Elvira punya data nih ya. Ini orang penyakit diabetes lansia sebelum dilakukan inovasi. Nah, sejauh ini
dari jumlah lansia ya sebelum dilakukan inovasi berapa dan saat ini sudah ada perubahan penurunan mungkin Ya, berapa? jadi dari yang ikut 30 pasien tadi, hasilnya alhamdulillah sekitar 50% itu sudah ada yang mengalami penurunan, walaupun ada yang cuma sedikit, tapi sudah mengalami penurunan. Misal di awal 10, setelah selesai 6 bulan itu ada yang sudah 9,7, 9,5, sudah lumayan ada perubahan. Oke, setidaknya ini membantu ya. Ya karena memang seharusnya ya memang Iya. diterapkan 3 tadi ya Mbak ya. Selain makan obat, Iya, makan teratur. makan teratur dan senam. Iya. Nah, mungkin ini pasien harus disiplin. Ya, Karena di sini pihak puskesmas juga sudah memberikan pelayanan yang cukup baik ya, terutama ini inovasinya ya. Jadi memang ini suatu fasilitas yang sangat membantu masyarakat tentunya ya Mbak ya. Oke Mbak Elvira, mungkin harapan untuk inovasinya seperti apa? harapan dari inovasi ini mungkin bisa lebih lanjut lagi nanti, bisa lebih luas, tidak hanya mencakup lansia, mungkin DM pada umumnya akan bisa lebih ditingkatkan lagi, Mbak. Bahkan lebih banyak mengubah pola hidup dari pasien-pasien DM-nya sendiri dengan olahraga tadi. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita hari ini, mungkin Mbak Elvira ada pesan kepada tim-tim inovasi yang tentu saja sangat mendukung implementasi inovasinya, silakan. Ya, terutama saya ucapkan pertama kepada Gubernur kita Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Herman Deru, yang mungkin sudah banyak mendukung setiap program puskesmas yang dilakukan. Lalu juga kepada Wali Kota Palembang, juga kepada Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang juga saat ini Bu Fenty yang sudah sangat mendukung sekali setiap program puskesmas kami juga. Balitbang Provinsi yang sudah memfasilitasi kita saat ini, Ibu Kepala Puskesmas Mak Rayu yang sudah sangat berperan besar setiap kita melakukan inovasi pasti mendukung. Dan juga kita sekarang di Kebon Gede Venue, terima kasih atas fasilitasinya juga. Kerjasama laboratorium Prodianya juga, Bu, di sana sudah mau fasilitasi program kami. Tidak lupa juga peserta DM-nya yang sudah antusias dalam melaksanakan inovasi. Oke, jadi memang mitra ya, tim inovasinya sebenarnya sudah sangat kompleks sekali ya. Oke, baik Mbak Elvira, terima kasih atas kedatangannya. Tentu saja kami sangat mengharapkan lagi kedatangan Mbak Elvira di podcast kita untuk berbagi tentunya inovasi-inovasi yang lain ya. Kami tunggu kehadirannya tentunya. Oke. Baik sahabat inovasi, demikianlah perbincangan kita dengan narasumber kita yang tentunya sangat inovatif, dan ini inovasinya sangat bermanfaat sekali bagi pasien diabetes mellitus. Nah, bagi puskesmas lain ini sangat baik sekali inovasinya, mungkin bisa direplikasi ya, tidak hanya dilakukan oleh puskesmas Mak Rayu. Nah, mungkin puskesmas lain bisa melakukan hal yang sama. Tentunya ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya pasien diabetes mellitus. Oke, sahabat inovasi, terima kasih. Kami juga tak lupa sampaikan kepada Kebon Gede Venue yang telah memfasilitasi kami untuk melakukan kegiatan podcast One Day One Innovation tentunya. Nah, sahabat inovasi tetap terus bersemangat untuk melakukan inovasi, tentu saja dengan jurus 4S kita. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah adalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi. Salam inovasi.